Kalau kita lihat ya, di tengah konflik yang kembali terjadi antara Israel dan Hamas ini, sekarang itu ada demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh rakyat Gaza untuk menuntut terhadap Hamas. Kalau kita lihat, dalam tuntutannya ini warga Gaza itu meminta Hamas untuk keluar dari Gaza dan menyuruh untuk mengakhiri perang dengan Israel. Dalam demonstrasi ini menunjukkan bahwasanya warga Gaza itu kayak sudah muak dan tidak suka lagi pada Hamas ini. Pertanyaannya sekarang, kenapa Hamas ini tidak dipercaya lagi oleh warga Gaza? Padahal sebelum-sebelumnya Hamas ini dipercayai oleh warga Gaza. Ternyata ketika saya analisa lebih dalam mengenai Hamas ini akhir-akhir ini emang sering melakukan kesalahan dan melakukan sesuatu yang merugikan warga Gaza itu sendiri. Apa saja kesalahan yang dilakukan oleh mereka? Kesalahan yang dilakukan oleh Hamas akhir-akhir ini saya uraikan menjadi 3. Yang mana pertama, kesalahan yang dilakukan oleh Hamas itu karena Hamas sering memicu perang dengan Israel tanpa memikirkan konsekuensi panjang. Kalau kita lihat awal mula perang ini, Hamas itu kan mulai duluan dengan serangan ke Israel pada tanggal 7 Oktober 2023. Setelah sebelum-sebelumnya ini kayak udah mulai damai, serangan itu kayak udah menurun. Namun mereka kirim ribuan roket buat menyerang pemukiman Israel, bahkan menyandera warga Israel. Nah dari itu, Israel langsung balas dendam untuk menyerang besar-besaran ke Gaza. Hasilnya, ya kita lihat aja, kota hancur, ribuan orang tewas, rakyat Gaza yang gak ada urusan malah jadi korban utamanya. Anak kecil dan ibu hamil yang gak bersalah itu kena dampaknya, terbunuh. Makanya yang menjadi titik permasalahan yang dilakukan oleh Hamas ini. Hamas ini kayak udah gak punya rencana jangka panjang. Mereka membuat masalah besar, tapi gak memikirkan apa yang bakal terjadi setelah ini. Mereka berharap dunia bakal membela mereka, tapi kenyataannya Israel malah dapat dukungan dari negara-negara barat. Sementara itu ya, rakyat Gaza itu makin sengsara. Gak ada listrik, gak ada makanan, rumah-rumah semuanya hancur berantakan. Dan yang paling nyesek, warga Gaza ini gak pernah diajak diskusi soal perang ini oleh Hamas sama sekali. Mereka tuh gak punya pilihan, tapi harus ngerasain akibatnya. Kalau Hamas benar-benar memikirkan rakyatnya, mereka harusnya itu lebih hati-hati sebelum memutuskan sesuatu yang besar ini. Bukan malah main serang aja tanpa mikir dampak yang akan dialaminya. Makanya sekarang, yang kasihan ya rakyat Gaza. Mereka udah capek perang, tapi gak bisa ngapa-ngapain karena Hamas yang pegang kendali ini. Maka dari itu sekarang mulai banyak warga Gaza yang protes dan marah ke Hamas. Mereka sadar kalau pemimpin mereka itu sendiri yang bikin mereka masuk ke situasi kacau ini. Seandainya pemimpinnya itu gak egois itu, maka gak mungkin ini makin parah. Ya mungkin perang masih ada, cuman gak separah kali ini. Kemudian kesalahan yang kedua yang dilakukan oleh Hamas itu sering menindas kepada warga Gaza yang mengkritik. Ini merupakan masalah besar yang dilakukan oleh Hamas. Ini karena ini bukan soal perang, tapi juga cara mereka memperlakukan rakyatnya sendiri. Kalau misalkan ada orang yang berani ngomong kritis dari warga Gaza, mereka langsung ditangkap, dipukul, bahkan ada yang dilaporkan tewas setelah disiksa oleh anggota Hamas. Lihat aja kasus Odaya Nasser Al-Robai, anak muda yang ikut protes karena udah capek sama situasi ini di Gaza. Tapi apa yang terjadi? Dia diculik, disiksa, dan akhirnya ditemukan meninggal dengan luka-luka di tubuhnya. Ini bukan kasus pertama. Banyak warga, jurnalis, bahkan aktivis yang hilang atau dipenjara cuma karena ngomong hal yang gak disukai oleh Hamas. Jadi kalau ada yang bilang Hamas itu pejuang kemerdekaan Palestina, coba pikir lagi. Gimana bisa dibilang pejuang kalau mereka sendiri itu menindas rakyat yang seharusnya mereka lindungi? Hamas bukannya dengerin suara rakyat, tapi malah makin keras menekan siapapun yang berani protes kepadanya. Sekarang kita lihat aja, makin banyak warga Gaza yang sadar kalau mereka itu bukan cuma korban perang, tapi juga korban dari kepemimpinan yang gak peduli sama mereka. Makanya protes ini mulai muncul. Warga udah capek dalam ketakutan, dan mereka akhirnya berani melawan meskipun resikonya besar. Ini tanda kalau Hamas mulai kehilangan dukungan dari rakyatnya sendiri, yaitu di rakyat Gaza. Kemudian kesalahan yang ketiga yang dilakukan oleh Hamas korupsi. Jadi gini, kalau kita ngomongin Gaza ya,
Pasti kita tahu kalau daerah itu sangat bergantung pada bantuan dari luar negeri, dari Indonesia, dari negara Arab lainnya, dan negara yang support terhadap Palestina. Setiap hari itu pasti ada ribuan ton makanan, obat-obatan, dan bahan bakar yang dikirim buat bantu warga yang lagi kesulitan di Gaza. Tapi masalahnya, bantuan ini gak selalu sampai ke tangan rakyat yang benar-benar membutuhkan. Kenapa? Karena Hamas yang pegang kendali dan mereka lebih sering manfaatin bantuan ini buat kepentingan mereka sendiri. Misalnya, bahan bakar yang seharusnya dipakai buat rumah sakit malah dialihkan buat operasional militer mereka. Entah dibuat jalan terowongan bawah tanah atau kendaraan perang. Jadi bukannya nyelamatin nyawa warga sipil, mereka justru makin memperpanjang konflik yang ada di Palestina ini. Terus, ada juga laporan kalau makanan dan obat-obatan yang dikirim itu kadang ditimbun atau bahkan dijual lagi dengan harga yang sangat mahal. Bayangin, rakyatnya sendiri udah kelaparan, tapi malah dipaksa beli barang yang harusnya gratis. Yang bikin lebih miris lagi, para pemimpin Hamas ini hidup nyaman di luar negeri. Banyak dari mereka tinggal di Qatar, Turki, atau negara lain dengan fasilitas mewah. Sementara rakyat Gaza itu harus bertahan hidup di reruntuhan perang yang terjadi. Ismail Hanimes misalnya, yang dilaporkan punya aset besar dan hidup di tempat yang jauh dari penderitaan yang dialami warganya sendiri. Ini yang bikin banyak orang mulai sadar kalau Hamas itu bukan cuma gagal mengelola Gaza, tapi juga mengkhianati rakyat di Gaza. Tadi itu merupakan berita yang diberitakan oleh para media-media massa. Kemudian saya tuh menganalisa lebih dalam dan saya memiliki spekulasi yang menarik. Tapi ini bukan hanya sebatas omong-omong saja. Saya berdasarkan data dan fakta yang terjadi di sana. Saya analisa, dengan adanya demonstrasi ini ada spekulasi bahwasanya ada orang yang sedang mengadu domba di sana. Diduga ada tokoh yang mencurigakan atau kolaborator yang bekerja sama dengan kepentingan eksternal di sana, terutama yang berkaitan dengan agenda Israel yang dianggap seakan-akan mencoba untuk memecah belah kesatuan rakyat Gaza dan mengeksploitasi situasi ini untuk mengalihkan perhatian dari kebijakan represif mereka. Dengan indikasi kemarin itu ada beberapa individu yang terlibat dalam protes ini, tapi tidak semata-mata meluapkan kemarahan rakyat akibat penderitaan yang mereka alami, melainkan mereka juga membawa agenda tertentu, ya tentu dengan kepentingan pribadi. Ini dimungkinkan ada keterlibatan orang-orang Israel yang mengadu domba di jalur Gaza untuk menghilangkan kepercayaan rakyat kepada Hamas, karena Hamas ini menjadi ancaman yang sangat besar untuk Israel untuk bisa menguasai Gaza. Kemudian yang kedua, saya tuh memiliki spekulasi lagi yang saya tuh berdasarkan para analis. Beberapa analis itu mengamati bahwasanya unsur-unsur dari rival politik, terutama pendukung Fatah, ini tampak lebih vokal dalam aksi-aksi kemarin, demonstrasi yang kepada Hamas itu. Yang kemungkinan besar Fatah ini ikut campur dalam demonstrasi kemarin untuk menurunkan kepercayaan masyarakat pada Hamas juga. Karena kita tahu Hamas dan Fatah ini kan adalah dua faksi yang secara historis itu sangat berseberangan dalam politik Palestina. Hamas itu menguasai jalur Gaza sejak 2007 yang memiliki pendekatan militan dan ideologis Islami. Nah, sedangkan Fatah ini lebih dominan di tepi barat, mengusung pendekatan nasionalis dan lebih modern. Makanya terjadilah konflik antara kedua kelompok ini yang telah menyebabkan perpecahan mendalam dalam kepemimpinan dan struktur politik di Palestina. Jadi antara kedua faksi ini itu saling berseberangan. Mereka memiliki konflik tersendiri. Sedangkan kita lihat aja mulai kemarin, kepercayaan warga Palestina, khususnya Gaza, pada Hamas ini sangat tinggi sekali. Dengan membebaskan ribuan sandera Palestina yang ditahan oleh Israel dengan melakukan pertukaran pada sandera Israel yang ditahan oleh Hamas. Mendengar hal ini, Fatah pasti gak suka. Fatah pasti iri dengan kepercayaan warga Palestina ini yang saling meningkat kepada Gaza. Makanya dengan indikasi ini, saya memiliki dugaan dan para analis lainnya bahwasanya ini ada keterlibatan Fatah di demonstrasi kemarin. Ya tentu untuk menurunkan dan menghilangkan kepercayaan warga Gaza terhadap Hamas. Ini dua spekulasi yang menurut saya menarik, tapi berdasarkan data dan fakta ya. Coba Anda pikir-pikir setiap perkataan yang saya ucapkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah dua spekulasi yang dilakukan oleh saya ini mungkin terjadi atau tidak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
See you next video. Eksklusif.